Bapak, apakah boleh saya masuk? Boleh, silahkan Ibu. Baik, Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Ada yang ingin saya bicarakan, Bapak? Ya, sebentar ya Bu ya. Ya, waktunya kurang lebih 10 sampai 15 menit. Apa nih yang mau bicarakan hari ini? Iya, Bapak, terima kasih sebelumnya. Saya ini ingin menceritakan ke Bapak terkait permasalahan salah satu murid saya, Pak. Bagaimana Bu Dita? Ada yang bisa saya bantu selaku kepala sekolah sehingga Bu Dita nih ya mau merencanakan pertemuan hari ini di jam istirahat sekolah. Iya, Pak, betul. Jadi begini, Pak, saya ingin meminta saran terkait permasalahan yang memang sedang saya alami, yaitu permasalahan pada salah satu murid saya, Pak, yang berada di kelas 7C. Ya, ya, ya. Memangnya ada permasalahan apa Bu? Mohon maaf sebelumnya. Iya, Pak, jadi begini, saya ini kan, merupakan wali kelas 7C, Pak. Kemudian kebetulan di 3 bulan ke belakang ini ada salah satu murid saya yang bernama Raja. Setelah saya lihat absensinya, memang banyak sekali keterangan alfanya, Pak, begitu. Kemudian saya pun sudah melakukan pemanggilan orang tua, kemudian juga home visit sudah saya lakukan, tapi ternyata setelah saya lihat beberapa minggu ke depannya tidak adanya perubahan pada anak tersebut, Pak. Kemudian yang saya teliti sih sebenarnya permasalahan ini tuh sangat complicated, Pak. Jadi sangat rumit begitu karena hubungannya adalah terkait perekonomian dari keluarga anak tersebut sehingga mungkin menjadi beban anak tersebut jadi dia tidak sekolah gitu, Pak. Oh iya, jadi begitu Bu ceritanya. Sehingga Bu Dita menemui saya ya. Sebelumnya Ibu mohon maaf bagaimana kabarnya Raja? Apa ada yang sudah dia kembali bersekolah begitu Bu? Terakhir kemarin saya berkomunikasi dengan Raja melalui WA, kabarnya baik, Pak. Namun memang, saya gali lagi, mengapa ia tidak sekolah, ternyata memang tidak termotivasi begitu Pak untuk pergi ke sekolahnya. Kemudian apa namanya, memang sih beberapa minggu yang lalunya saya melihat, bukan saya apa namanya di sekolah Raja sempat hadir, sempat datang. Tapi hanya satu kali, kemudian keesokan harinya udah nggak sekolah lagi gitu Pak. Jadi sepertinya agak sedikit kurang apa ya, kurang niat gitu Pak untuk datang ke sekolah, begitu sepertinya Pak. Nah, kalau boleh saya tahu harapan Bu Dwita nih setelah berdiskusi terkait permasalahan ini apa ya kira-kira Bu? Sebenarnya Pak, harapan saya adalah, Bapak bisa membantu saya untuk memberikan saran dan juga solusi terkait dari permasalahan ini, agar Raja bisa kembali bersekolah tanpa beban pikiran apapun, Pak. Itu mungkin harapan saya, Pak. Iya, iya, Bu. Kalau begitu saya paham. Jadi yang saya tangkap dari pernyataan Bu Dwita tadi adalah Ibu menginginkan saya untuk membantu ya mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi Raja ya. Nah, Iya, betul. mohon maaf Bu Dwita. Dari Iya. permasalahan yang Ibu ceritakan, apa Ibu Dwita mengetahui mengenai kronologi kenapa Raja jarang sekolah? Eee Bisa diceritakan Bu? Oh, iya baik, Pak. Jadi begini, saya ini tahu permasalahannya memang dari berbagai sumber, di antaranya kan karena saya sudah melakukan pemanggilan orang tua, home visit juga sudah saya lakukan. Jadi, kemudian sumber dari teman-temannya pun sudah saya tanya. Jadi memang permasalahannya ini adalah, terhadap perekonomian dari, keluarga gitu ya, keluarganya Raja itu sendiri. Jadi Raja ini anak yatim piatu, Pak. Kemudian sekarang Iya, iya, tinggal iya. bersama bibinya gitu, yang memang kalau kita lihat dari kondisi rumah, ya perekonomiannya menengah ke bawah begitu ya, Pak. Sehingga, eee, sepertinya Raja mendapat arahan dari walinya untuk membantunya bekerja begitu, Pak, untuk membantu bekerja, karena untuk ini ya, Pak, maksudnya untuk kebutuhan sehari-hari gitu, untuk mereka makan dan juga yang lain sebagainya. Oh Jadi begitu ya. iya, jadi rasa ingin sekolahnya mungkin sedikit berkurang begitu, Pak. Jadi sebenarnya saya itu kurang tidak tidak setuju sih, Pak, tidak setuju dengan
keputusan yang diberikan oleh bibinya. Dan sebenarnya yang saya harapkan itu harusnya Raja itu bisa tetap sekolah. Karena ya kan kita tahu ya Pak, bagaimanapun apapun alasannya gitu, memang yang namanya tugas seorang anak itu di usianya yang sekarang begitu kan, itu ya hanyalah sekolah gitu, hanyalah mendapatkan pendidikan yang layak begitu. Jadi saya sangat berharap sih maksudnya Raja bisa kembali ke sekolah gitu, Pak. Iya Bu ya, memang ya harusnya di masa-masa ya usia Raja itu ya masa-masa sekolah. Ya. Kalau begitu, kalau saya lihat Bu Dwita mengetahui ya kronologi kejadian tersebut dan menurut Ibu tadi bahwa yang dilakukan bibinya Raja selaku wali dari orang tuanya Raja kurang tepat ya. Iya Dan betul, Pak. merugikan Raja di usianya ya di masa-masa seharusnya dia sekolah, tapi dia malah harus mencari untuk membantu ekonomi bibinya. Iya. Menurut ibu nih, perilaku seperti apa yang seharusnya dilakukan oleh bibinya, Raja, dan baiknya itu seperti apa ya, Bu? Kalau menurut saya gini ya Pak, yang saya inginkan seharusnya bibinya itu tetap memberikan waktu begitu kan, memberikan waktu dan kesempatan pada Raja untuk tetap bersekolah, sehingga memang Raja tetap mendapatkan, kewajibannya dalam pendidikan, begitu sih Pak. Itu, apa ya, harapan saya gitu kalau misalkan memang harusnya bibinya tuh seperti itu, begitu Pak. Iya, iya, iya. Ya, mungkin harusnya membagikan waktu ya untuk Raja, Betul, mungkin ya iya. kapan dia harus mungkin kasarnya membantu bibinya secara Iya. perekonomian, ya kapan memang harus dia Iya bersekolah. betul, karena memang tidak jauh sih Pak rumahnya dari sekolah kita gitu. Jadi, kita pun kan pulang agak sedikit, siang ya Pak ya gitu. Jadi Iya, sebenarnya iya. seharusnya bisa Pak bibinya untuk membagi waktu itu, memberikan Jadi, izin begitu. iya, iya. Jadi seharusnya dianggap pemilih itu melakukan itu membagi waktu Raja untuk bersekolah dari yang tadi Ibu sampaikan ya. Nah, Ya. kira-kira rencana apa yang akan Ibu Dwita lakukan terhadap permasalahan ini gitu? Nah, rencana saya inginnya itu, bermusyawarah ya, Pak, ya. Bermusyawarah dan tentu melibatkan pihak sekolah dalam permasalahan ini sehingga bisa mendapatkan solusi yang paling baik bagi Raja dan juga mungkin walinya gitu untuk ke depannya. Itu, Pak, rencana, saya. Ya, saya paham Bu. Jadi Ibu berencana mungkin ingin bermusyawarah, membahas apa yang harus dilakukan dalam permasalahan ini bersama sekolah ya, pihak sekolah. Nah, Bu, kalau seperti itu keinginan Ibu Dwita ya, gitu. Rencananya siapa saja akan Ibu libatkan dalam pertemuan nanti? Rencana saya mungkin ingin melibatkan Bapak sebagai kepala sekolah, kemudian pihak kesiswaan dan juga, wali murid dari Raja itu sendiri, itu, Pak. Ya, 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 Bu. Saya mengerti lah, saya paham itu kan. Lalu komitmen Ibu Dwita nih untuk rencana penyelesaian masalah ini komitmennya apa Bu, kira-kira? Komitmen saya adalah, tentu saya sebagai wali kelas ya, Pak, akan terus memberikan motivasi pada Raja untuk bisa, kembali bersekolah, tentu dengan perasaan yang senang dan bahagia. Itu sih, Pak, komitmen Iya. saya ke depannya. Bagus sekali Bu. Iya, iya, iya. Baik Bu, semoga komitmen yang Ibu miliki bisa membantu dalam permasalahan penyelesaian yang apa ya, yang dialami oleh Raja ya. Iya. Semoga apa yang Ibu Dwita rencanakan dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan ya Bu ya. Iya, Pak, amin. Terima kasih banyak Bapak atas bantuannya. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Ya, sama-sama Ibu. Nah, Bu, setelah Bu Dwita berdiskusi dan bercerita panjang ya terkait apa masalah Raja gitu. Nah, bagaimana sekarang perasaan Bu Dwita nih? Alhamdulillah, Pak, tentu saya sangat lega ya, Pak, ya. Sangat apa ya namanya, setidaknya beban pikiran saya bisa saya share ke Bapak gitu sehingga menemukan, solusi gitu, mendapatkan bantuan solusi dan juga saran yang baik, dari pihak sekolah begitu. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak atas arahannya. Ya, Ibu, alhamdulillah saya juga senang mendengar perasaan Bu Dwita sudah sedikit tenang. Saya juga melihat Bu Dwita sudah lebih rileks ya. Semoga dengan diskusi ini
apa yang menjadi rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar ya, dan nanti saya buatkan lah ya surat panggilan wali murid untuk menindaklanjuti dari hasil diskusi ini. Oh, iya baik Pak, terima kasih banyak Bapak atas arahan dan juga sarannya Pak. Sama-sama Bu, saya harap ya Ibu selalu berkoordinasi dengan saya ya terkait apa yang menjadi permasalahan di sekolah kita. Siap Pak, saya akan berkoordinasi apabila terjadi sesuatu gitu kan, khususnya bagi apa namanya peserta didik saya ya Pak di sekolah gitu. Jadi saya akan senantiasa berkoordinasi dengan Bapak. Nah baik kalau gitu Bapak mungkin saya pamit dulu karena kebetulan jam sudah masuk ini istirahatnya sudah selesai. Saya ada jam selanjutnya Bapak. Terima kasih Bapak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih sama-sama.